Jujur aja, untuk ukuran bintang, matahari kita sebenarnya cukup membosankan. Ya, memang nggak ada yang istimewa. Ada jutaan bintang katai kuning serupa di alam semesta. Walau begitu, kita tetap mencintainya. Bagaimanapun, matahari adalah satu-satunya bintang yang kita miliki dan memberi kita kehidupan. Tapi, dulunya nggak seperti itu loh. Dahulu kala, matahari punya kembaran, dan kemungkinan kembarannya itu jahat. Lalu apa yang terjadi kepadanya? Nah, yuk kita cari tahu. Ini adalah awan molekul raksasa. Awan ini juga disebut nebula gelap. Di sini ada banyak gumpalan antar bintang yang penuh dengan gas, debu, dan tumpukan bintang. Awan-awan ini tidak memiliki batas yang jelas dan seringkali memiliki bentuk yang aneh. Kamu bahkan bisa melihat beberapa di antaranya dengan mata telanjang. Lihatlah langit yang cerah di malam hari. Awan-awan ini terlihat seperti bintik-bintik gelap di seluruh Bima Sakti yang terang. Dan disinilah matahari kita lahir sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Matahari berasal dari salah satu awan molekul ini. Miliaran tahun lalu, gelombang-gelombang energi melintas di sini. Gelombang-gelombang itu mengumpulkan semua materi dan menekan gumpalan-gumpalan itu menjadi inti yang padat. Saat itulah protobintang lahir. Protobintang muda ini merupakan bola hidrogen dan helium yang hangat. Lalu, jutaan tahun kemudian, suhu dan tekanan di dalam bola ini meningkat. Sebagai hasilnya, sebuah bintang lahir. Dialah matahari. Tapi tidak semua yang ada di dalam awan molekul itu berubah menjadi matahari. Materi yang tersisa mulai berputar mengelilingi bintang baru itu. Dan seperti dugaanmu, materi-materi itu perlahan berubah menjadi planet-planet, termasuk bumi kita. Begitulah tata surya kita terbentuk. Tapi, bisa jadi ini bukan keseluruhan ceritanya. Dan bahwa di saat yang sama, berbarengan dengan lahirnya bintang kita, lahir pula bintang lain. Inilah kembaran matahari yang hilang. Terbentuk dari bahan yang sama dan dalam kondisi yang sama. Tapi, kenapa kita berpikir kalau bintang itu ada? Baru-baru ini, para ilmuwan meluncurkan beberapa model statistik untuk mencari tahu lebih banyak tentang kelahiran bintang. Model-model ini menunjukkan bahwa banyak bintang muncul tidak sendirian, melainkan berkelompok, atau setidaknya dengan satu saudara. Setelah meneliti lebih lanjut, para ilmuwan mengonfirmasi bahwa memang benar, sebagian besar bintang yang terbentuk di dalam awan molekul terlahir bersama bintang lainnya. Kadang, bintang-bintang itu tetap bersama. Sebagai contoh, sebuah bintang kecil akan mengitari bintang yang lebih besar. Mereka bahkan bisa membentuk sistem bintang ganda, triple, dan sistem bintang lainnya. Dan terkadang, jalur mereka bisa terpisah selamanya. Hal ini mungkin juga terjadi pada matahari. Bisa saja matahari punya saudara. Mungkin juga tidak hanya satu, tapi sekelompok saudara-saudara kecil. Serta satu saudara kembar yang lebih besar dengan massa dan karakteristik lain yang sama. Tapi, kalau memang demikian, lalu di mana kembaran yang hilang itu? Nah, kami punya satu hipotesis. Dan menurut hipotesis itu, kembaran ini mungkin tidak sebaik yang terlihat. Pada tahun 1980-an, para ilmuwan mulai menyadari adanya pola tertentu dalam sejarah bumi. Kira-kira setiap kurang lebih 27 juta tahun, kepunahan besar-besaran terjadi di planet kita. Cukup aneh bukan? Setiap 27 juta tahun dalam sejarah bumi, terjadi suatu bencana yang mengubah biosfer bumi selamanya. Seolah sesuatu yang terjadi secara bersiklus dan terjadwal menjadi penyebabnya. Kemudian, seorang astronom bernama Richard Muller berpendapat bahwa mungkin ada sesuatu yang menyebabkan kejadian-kejadian ini, yaitu sebuah benda langit tertentu. Menurutnya, benda tersebut bisa jadi sebuah bintang katai yang tidak bisa kita lihat karena terlalu redup. Letaknya sekitar 1,5 tahun cahaya dari kita. Bintang ini berotasi mengelilingi matahari dalam orbit yang sangat besar dan butuh waktu sekitar 27 juta tahun untuk menyelesaikan satu kali putaran. Dan ketika berada di titik terdekat dengan matahari, bintang ini mulai menimbulkan kekacauan. Ketika mendekati bumi, si pengacau ini mengubah lintasan komet-komet di awan Oort maupun di sabuk Kuiper. Akibatnya, semua komet ini mulai melesat ke arah kita, kemudian menabrak bumi dan menyebabkan kepunahan massal seperti yang terjadi pada dinosaurus.
Bintang hipotetis ini diberi nama Nemesis. Nemesis adalah nama dewi pembalasan dari Yunani kuno. Tapi untuk apa ia membalas dendam kepada kita? Entahlah, mungkin ia tidak suka bahwa dahulu kala matahari mengambil hampir semua debu dan gas dari awan molekul. Matahari menjadi bintang yang cukup besar, tapi kembarannya tetap gelap dan kecil. Bahkan pada akhirnya, kembarannya terpaksa harus terbang ke tempat yang sangat jauh. Siapapun pasti kesal kalau mengalami hal seperti ini. Para ilmuwan sudah mengajukan berbagai hipotesis tentang apa sebenarnya Nemesis yang misterius itu. Mungkin ia katai coklat atau merah, sisa-sisa bintang yang telah kehabisan bahan bakar, atau mungkin ia sama sekali bukan bintang, melainkan planet yang lebih besar dari Jupiter. Apapun itu, keberadaannya tidak menyenangkan bagi kita. Tapi sayangnya, semua usaha kita untuk menemukan bintang itu gagal. Sampai saat ini, kita masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan Nemesis. Studi terkini mempertanyakan teori kepunahan massal rutin. Jika kamu mempelajari lebih lanjut catatan fosil, kamu akan mendapati bahwa bencana-bencana ini terjadi secara acak, bukan berdasarkan jadwal yang teratur. Kini, para ilmuwan meragukan apakah Nemesis benar-benar ada. Mereka juga mengatakan bahwa bintang manapun yang bergerak di orbit yang sama akan sangat tidak stabil dan sangat tidak mungkin bisa bertahan selama itu. Tapi meskipun tidak ada bukti yang jelas, Nemesis menjadi cukup terkenal di internet. Banyak artikel dan berita yang masih menyebutnya dalam konteks yang berbeda. Mereka suka mengaitkan peristiwa dramatis apapun yang terjadi di dunia seperti jatuhnya asteroid, tsunami, dan sebagainya dengan bintang misterius ini. Jadi, sekarang semua ini mungkin tampak seperti legenda urban biasa, tapi jangan lupakan sesuatu yang penting. Sekalipun Nemesis itu sendiri tidak ada, bukan berarti matahari tidak memiliki kembaran. Pertama-tama, semua yang kita bicarakan di awal tadi masih relevan. Sebagian besar bintang tidak terlahir sendirian. Kemungkinan matahari memiliki saudara masih sangat tinggi. Kedua, mungkin ada bukti keberadaan kembaran yang hilang itu. Dan mungkin saja kembaran itu ada di suatu tempat di awan Oort. Awan Oort adalah awan besar di batas luar tata surya. Awan ini terdiri dari sekumpulan komet dan batuan dingin lainnya. Para ilmuwan meyakini bahwa awan ini menyimpan berbagai puing dan serpihan dari segala sesuatu yang tersisa setelah kelahiran tata surya. Awan ini bagaikan museum raksasa masa lalu kita. Jadi di awan Oort ini, para ilmuwan melihat sesuatu yang menarik. Pada dasarnya, wilayah ini tampaknya terlalu berat. Penampakan awan Oort tidak sesuai dengan model pembentukan tata surya yang ada saat ini. Awan ini terlalu berat karena ada sisa-sisa sesuatu di dalamnya. Jadi, dulunya ada sesuatu di tata surya yang belum kita ketahui. Tapi ketika para ilmuwan memasukkan kemungkinan matahari kedua dalam perhitungan mereka, semuanya cocok. Seperti kepingan puzzle yang tertinggal, kembaran matahari yang hilang itu sangat cocok dengan selisih berat dari awan Oort. Jadi begitulah, matahari hampir pasti memiliki kembaran. Tapi apa yang terjadi padanya? Dan di manakah keberadaannya sekarang? Sayangnya, bintang ini kemungkinan besar sudah berada sangat jauh. Mungkin saja setelah terlahir, matahari dan saudaranya, sebut saja matahari versi 2, hanya menghabiskan waktu beberapa juta tahun bersama. Dan kemudian mereka harus berpisah selamanya. Sekarang kembaran matahari ini mungkin berjarak ratusan tahun cahaya dari kita. Itu bisa di mana saja di galaksi Bima Sakti. Memang sih secara teori kita bisa menemukannya, tapi itu akan sangat sulit. Untuk melakukannya kita harus menemukan semua bintang yang mirip dengan matahari dengan usia yang sama di seluruh galaksi Bima Sakti. Dan kalaupun kita sudah membuat daftar bintang-bintang itu, apa selanjutnya? Kita tidak punya cara untuk mengetahui bintang mana yang benar-benar kembaran matahari. Jadi, kembaran yang hilang kemungkinan besar tak akan ketemu, dan matahari kita akan tetap kesepian selamanya. Sungguh kisah yang menyedihkan. Tapi bergembiralah, bagi kita, ini mungkin yang terbaik. Kalau kita punya 2 matahari, mungkin tata surya tidak akan terbentuk seperti sekarang ini. Planet kita mungkin tidak akan pernah ada sama sekali, dan itu artinya tidak akan ada kehidupan. Jadi, kita mungkin harus berterima kasih atas pengorbanan matahari. Tapi kalau seandainya ada 2, matahari terbenam kita akan tampak seperti yang ada di Tatooine loh.
Keren deh.